mereka melaksanakan itu. Salah satu yang saya lihat di dalam, maaf saya bilang kalau bicara konstruksi Pak, ini kan lelangnya kan lewat PUPR, ya. Di dalam lelang tidak mensyaratkan pemenang itu harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Itu di dalam lelangnya sekarang. Kedua, tidak juga mensyaratkan harus menggunakan tenaga kerja lokal. Buktinya, tenaga ahlinya Pak. Kan di dalam syarat kan ada tenaga ahli. Tenaga ahli utama jalan, tenaga ahli utama bangunan, begitu kan? Kan tidak ada disyaratkan itu harus tenaga kerja dari Kalimantan Timur. Ya. Kalau kita hari ini kan yang bicara kan Pak tenaga kerja, maaf saya bilang tenaga kerja kasar. Kami orang Kaltim ini juga mampu, ada beberapa teman saya tenaga kerja, ahli utama jalan, bangunan. Saya tanya mereka, kalian mau kerja di IKN, di BUMN? Mau, tapi tidak ada peluangnya. Ya. Jadi maksud kami itu Pak, ya. Kita jangan hanya bicara tentang tenaga kasar ini, ya. Tapi kami ini juga pengen mau, ya, tenaga kerja kami juga mau jadi orang-orang penting di dalam konstruksi itu dan punya kemampuan. Kan Pak Kadis tahu ada berapa banyak orang Kalimantan Timur ini tenaga ahli utama jalan, bangunan ada, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam BUMN karena peluang itu tidak ada. Aturan sudah ada, tapi ke bawahnya tidak diterapkan. Jadi ke depan maksud saya kalau bicara rapat koordinasi ini, salah satu yang diundang paling penting itu adalah BUMN-nya. Karena semua pemenang di IKN itu kan BUMN. Sampai hari ini tidak ada kontraktor lokal. Kedua, saran saya Pak untuk kompetensi ini juga kembali kepada BUMN, undang mereka, tanya mereka perlu tenaga kerja berapa untuk bangunan Istana Presiden. Misalkan mereka kami butuh 5.000 tenaga bangunan, barulah buat pelatihan, sertifikasi, siapa yang lulus langsung kerja, begitu. Itu saran. Jadi supaya tadi seperti Bapak bilang tadi, jangan sampai asesor yang ditanya-tanya, Pak gimana lagi kami nih, mau kemana lagi, ya kan? Ya akhirnya nanti bosan dia pergi mengut sawit lagi Pak. Ya akhirnya nanti kembali lagi mengut sawit karena menurut dia lebih cepat dapat uang dari mengut sawit daripada menunggu gitu. Terima kasih. Sesuai dengan judul, terima kasih atas terselenggaranya Pak mendukung adanya IKN, bahwa Dinas PU Penataan Ruang dan Pemakaian Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi ini. Nah, yang saya tanyakan bahwa sesuai judul ini, partisipasi tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur sebagai masyarakat lokal. Jadi perannya ini masyarakat lokal Kalimantan Timur, pasti perusahaan yang sudah memenangkan itu dari BUMN, dari pusat yang sesuai dengan lelangnya itu Pak. Jadi harapan kami, berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dari setiap elemen, mulai dari perencanaan, pematangan, dan sampai konstruksi. Dan kedua, sudah terserapkan sertifikasi yang sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan IKN yang sekarang. Nah itu peran serta perusahaan yang BUMN, jangan sampai masyarakat lokal, yang utamanya kita sebagai tenaga kerja Pak. Walaupun harapan kita perusahaan lokal di Kalimantan Timur ini kadang-kadang kalau kita dapat kerjaan dari BUMN, perusahaan gajah dibiayai oleh perusahaan semut. Nah, jadi jangan sampai harapan kita perusahaan-perusahaan daerah ini malah membiayai dan membesarkan perusahaan-perusahaan yang ada yang mengerjakan IKN. Apalagi di Kalimantan Timur kan banyak alat berat Bu ya, Pak. Jadi bahwa pematangan lahan pasti akan menggunakan alat berat yang ada di Kalimantan Timur. Harapan kita berapa sih kebutuhan yang bisa diserap oleh masyarakat secara nyata. Jadi bisa sebagai PUPR dan PU provinsi bisa bekerja sama melakukan MOU kepada kami sebagai masyarakat, jumlah yang bisa diserap terhadap tenaga kerja. Nah itu saja mungkin poin yang saya tekankan, bahwa antara perusahaan, masyarakat, kalau perusahaan yang Kalimantan Timur mungkin benturannya banyak, lebih kepada daya serap masyarakat yang bekerja di perusahaannya, baik ahli maupun tenaga ahli. Sebagai masyarakat lokal, jadi kami menanya tadi dengan
yang pemaparan pertama itu saya lihat masyarakat lokal itu di skip. Artinya kami menanya ini, masyarakat lokal yang seperti apa yang dimaksud di sini? Apakah memindahkan tenaga kerja dari Jawa ke Kalimantan, ataukah orang-orang yang lokal yang memang di sini diajak bekerja sesudah mendapatkan sertifikasi? Nanti kita udah tahu nih, sekarang di IKN ini sudah ada kegiatan konstruksi Bu, tapi masyarakat lokal ini tidak pernah dikabari, apalagi kami dari ormas-ormas lain banyak ya, dari PDKT, dari Bangkuda, dari mana. Kami putra daerah sini hanya menonton Bu, menonton masyarakat dari Jakarta, dari Jawa yang sekarang sedang bekerja di IKN. Betul. Kami belum dapat konfirmasi ormas daerah atau lokal yang sekarang sudah ada bekerja di sana. Belum ada. Tapi yang sudah kita cek di sana banyak orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana, dari Jawa yang sudah bekerja. Jadi sekarang apabila kita mengikuti sertifikasi ini, kerjanya ini kapan Bu masyarakat lokal ini? Ya, kemudian kami mengusulkan juga dibikin white center sendiri di Kalimantan Timur, di Samarinda, biar ormas-ormas ini bisa mengakses. Tidak sertifikasinya dikantongin di rumah, tapi kerjanya tidak Bu. Ya, jadi kami di daerah ini sekarang sudah tidak mau lagi jadi penonton seperti sumber daya alam kita yang dikeruk, yang kerja orang-orang dari luar. IKN tidak kita biarkan, orang lokal harus mengambil peran. Siap. Tadi disampaikan oleh Pak Dedi tadi, Direktur Kompetensi, bahwa kebutuhan tenaga kita untuk sampai 2024 adalah kurang lebih 260.000. Dengan rincian tahun ini kita butuh 30.000, tahun depan kurang lebih 137.000, tahun 2024 kita membutuhkan 107.000 lagi. Nah ini mungkin untuk tahun ini 2022 kita masih kurang, masih banyak kurang. Nah yang menjadi pertanyaan kami adalah di sini sebenarnya yang diundang itu seluruh kepala daerah Pak. Ini salah satu bentuk komitmen Kaltim ini kepala daerahnya itu bisa mendukung. Tapi kenyataannya Pak yang hadir Bapak lihat, yang hadir satu kepala daerah itu tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang penting ada perwakilannya Pak. Perwakilan ini adalah bisa menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi dari acara kita hari ini sangat penting supaya nanti betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kaltim, orang daerah dengan adanya IKN ini betul-betul Pak ini kita sangat berpengaruh ekonomi di Kalimantan Timur ini sendiri. Dan tentunya apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa IKN ini bukan hanya memindahkan kantor dari pusat ke Jakarta, masih banyak dampak-dampak tentang IKN ini. Terutama bagaimana untuk membangun Indonesia bagian timur itu supaya bisa berkembang lebih cepat daripada Jawa misalnya. Itu salah satu tujuannya. Dan tentunya dengan adanya IKN ini, segala sektor, katakanlah Kaltim ini sebenarnya berdampak Pak, tentang infrastruktur misalnya. Kita berdampak tentunya sebagai kabupaten penyangga yang ada di seluruh kabupaten di Kaltim ini, dengan adanya IKN ini tentunya seluruh infrastruktur dasar seharusnya Pak itu dikembangkan juga, bukan hanya SDG saja. Ini sebenarnya isunya Pak Jokowi mengendaki seluruh infrastruktur yang ada di khususnya jalan Pak, konektivitas. Dalam rangka ketahanan pangan, konektivitas, ini kan semua nanti untuk membangun IKN ini harus dibenahi dulu. Bukan hanya sumber daya manusia saja. Nah ini yang kami harapkan. Nah ini janji Pak Jokowi juga. Sejauh mana dampak daripada IKN ini infrastruktur di Kaltim ini bangkit. Nah, sekarang hanya saja kondisi existing kita yang perlu kita sadari dulu ternyata bahwa dari seluruh tenaga kerja manusia kita yang 100.000 itu tadi, kita masih yang belum bersertifikat kan 65.000. Nah ini kan 100.000 ini mereka kerja menggerakkan sektor produksi di Kaltim seperti biasanya tanpa ada IKN. Itu saja kita kurang. Kemudian dengan adanya IKN yang kayak 260.000 itu tadi, otomatis tambah kurang lagi. Upaya kita sudah lakukan. Nah kebetulan yang namanya tenaga terampil itu memang kewenangannya kabupaten kota. Dan dari pihak kementerian melalui BPKW sudah punya upaya dan yang baik untuk melaksanakan sertifikasi, bahkan meminta nama-nama dari kita untuk didaftarkan mengikuti kursus dan pelatihan sertifikasi itu tadi. Surat sudah kami layangkan dan sudah kami serahkan ke kabupaten kota. Memang baru saja dari kabupaten kota yang membalas melampirkan daftar nama
peserta untuk pelatihan berikutnya. Ini sekarang masih kita tunggu. Kemudian dari yang sudah lulus atau yang sudah bersertifikat ternyata belum dapat pekerjaan. Saya pikir kan ini juga jangan cuma katanya gitu. Tapi mana nama orangnya, siapa orangnya, datanya lengkap kalau dikasihkan ke kami, kemudian juga dia dibuktikan bahwa dia sudah bersertifikat, kami akan usahakan fasilitasi untuk fasilitasi kepada yang kemudian berupaya untuk bisa disambungkan kepada perkanan yang bekerja di sana. Gitu. Jadi supaya kita sama-sama terkait. Teman-teman juga bisa membantu mengumpulkan tenaga kerja konstruksi kita yang sudah bersertifikat tapi masih belum dapat pekerjaan di Kaltim ini, dan kita harus menjaga IKN sebetulnya kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan ini bisa menengahi untuk aspirasi kita semua, bisa menjawab semua. Demikian